Lu para anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Suicide Squad. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang bergenrekan tentang action dan petualangan. Setelah berakhirnya pertarungan Superman melawan Doomsday, guna mengantisipasi adanya perang orang-orang dengan kekuatan super, Departemen Pertahanan yang dipimpin oleh Amanda Waller berupaya membentuk sebuah tim khusus. Tim khusus tersebut dipilih dari para penjahat kelas kakap dengan abilitas dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang normal lainnya. Dan inilah daftar nama-nama penjahat yang tergabung di tim khusus tersebut. Yang pertama adalah Deadshot. Ia adalah pembunuh bayaran yang sangat piawai dalam memainkan senjata api. Dengan kemampuan khususnya itu, ia dapat membunuh targetnya hanya dengan satu peluru tanpa meninggalkan jejak. Oleh karena itu, ia selalu dicari oleh pelanggan elitnya. Saat rekeningnya terisi dengan jumlah yang banyak, pada detik itu pula target pun tertidur dengan pulas. Setelah melayangkan peluru tadi dan membuat target tewas, ia langsung melarikan diri, entah kemana. Dan yang kedua adalah Harley Quinn. Ia dulunya adalah seorang psikiater di sebuah rumah sakit jiwa yang bertugas mengurus Joker. Bukannya menyembuhkan si orang baik yang tersakiti, ini malah sebaliknya. Ia pun jatuh cinta kepada Joker. Joker yang mengetahuinya pun memanfaatkan si psikiater untuk melarikan diri dari rumah sakit jiwa tersebut. Setelah Joker bebas, ia langsung menangkap serta mengikat si psikiater yang membantu aksinya tadi dan akan menghapus seluruh memori otaknya agar menjadi gila seperti dirinya, layaknya seorang raja dan ratu. Kita lanjut ke urutan ketiga, diduduki oleh Kapten Boomerang. Ia adalah spesialis pembobol bank dan perhiasan. Dengan kemampuan khususnya yang pandai memainkan bumerang, mempermudah dia menghabisi lawan dan melancarkan aksinya tersebut. Tapi sayangnya, karir ia di perbobolan bank pun harus kandas, dikarenakan ia tertangkap oleh The Flash. Setelah Kapten Boomerang tadi, di urutan keempat ini ada si pengendali api. Manusia pengendali api ini memiliki nama asli, yaitu Diablo. Dia menyerahkan diri ke polisi atas kesalahan yang diperbuatnya. Karena dirinya lah rumah serta anak dan istrinya pun ikut hangus oleh kekuatan super yang dimilikinya. Atas kejadian itu pula yang membuat dirinya tidak akan lagi menggunakan kekuatan tersebut. Selanjutnya ada Killer Croc. Ia mengalami kemunduran evolusi yang menyebabkan wajah dan tubuhnya pun menjadi seperti ini. Akibat kelainan yang dia miliki, ia pun diperlakukan seperti layaknya monster. Dan yang terakhir adalah seorang penyihir. Penyihir ini dapat terbang maupun menghilang, kayak dia menghilang tanpa kabar. Di suatu hari, arkeolog yang bernama Dr. Junimon berkelana ke gua yang salah. Saat ia masuk ke gua tersebut, Dr. Juni pun melihat sebuah patung yang dipegang patung besar ini. Tanpa pikir panjang lagi, kemudian ia langsung mengambil dan memutilasi kepala patung itu. Petas! Dan lihat apa yang terjadi. Ia telah melakukan kesalahan besar karena telah melepaskan penyihir paling kuat yang bernama Enchantress. Tidak habis di situ saja, penyihir tadi pun langsung merasuki raga Dr. Juni agar dapat bertahan hidup. Dikarenakan jantungnya itu disimpan di dalam kotak oleh Amanda agar ia dapat mengendalikan Enchantress. Seharusnya ada satu penjahat lagi, yaitu Slipknot. Ia adalah ahli dalam bidang panjat memanjat, tapi sayangnya peran ia hanya sedikit di film ini.
Oke, akhirnya kita telah selesai membahas latar belakang dan kemampuan para penjahat tadi. Kita lanjut sebentar ke Kolonel Rick Flag. Ia ditugaskan oleh Amanda untuk mengawasi Dr. Juni dari pemberontakan Enchantress dalam dirinya. Berawal dari tugas hingga turun ke hati, mereka pun saling mencintai. Dan tibalah pada suatu malam yang mencekam, dengan hujan yang sangat deras, Kolonel Bendera yang sedang asyik memakan ayam goyeng ini pun dikejutkan oleh kedatangan Enchantress yang menguasai raga Dr. Juni. Saat hendak menelpon Amanda Weller yang sedang tertidur, Enchantress pun langsung menyihir pikiran Kolonel Rick Flag yang seakan-akan Dr. Juni sekarat dan akan segera meninggoy. Setelah diancam tadi, penyihir ini pun meminta Rick Flag untuk diam dan tidak memberitahu Amanda Weller. Setelah urusan dengan Kolonel Bendera tadi telah selesai, Enchantress pun menghilang dan akan mengambil jantungnya kembali. Tetapi karena jantung itu telah diberi pengaman dan ia tidak akan bisa mengambilnya, Enchantress pun langsung menghilang lagi ke tempat di mana penyembunyian patung arwah kakaknya dan langsung membawanya pergi. Sebelum ia dapat membebaskan kakaknya, Enchantress harus mencari raga manusia terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai tumbal kakaknya. Niat hati mencuci tangan agar terhindar dari COVID-19, tapi nasib berkata lain. Pria ini pun terpilih sebagai tumbal untuk kakaknya Enchantress. Kakak Enchantress yang telah bebas ini pun mulai mengumpulkan kembali kekuatannya dengan cara menyerap seluruh tubuh manusia yang ada di sekitarnya dan membuat ia menjadi monster yang sangat besar dan mengerikan. Mendengar berita bahwa ada sesosok monster yang menghancurkan kota, Badan Keamanan Amerika Serikat pun menugaskan Amanda Weller dan tim khususnya untuk menangani kekacauan ini. Kemudian, Amanda pun menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan para penjahat dari tim khusus tersebut. Dari yang pertama, Harley Quinn, kedua, Deadshot, kemudian Pangeran Zuko, serta monster yang satu ini. Setelah itu, mereka tadi diikat dan akan disuntikan sebuah bom ke dalam lehernya untuk antisipasi apabila mereka melarikan diri ataupun membangkang perintah. Sementara itu, Komandan Bendera tadi memberitahu kepada Amanda Weller bahwasannya Enchantress telah pergi. Amanda yang sangat kesal itu pun menusuk-nusuk jantung Enchantress dengan pisaunya. Enchantress pun kesakitan dan hampir terbunuh. Saat sang kakak melihat si adik yang menderita, ia langsung memberi separuh kekuatannya agar adiknya dapat hidup tanpa memiliki jantung untuk sementara waktu. Kemudian kakaknya pun bertanya, "Di mana jantungmu?" Dengan nada yang kesal, Enchantress pun menjawab, "Aku akan merebutnya kembali, tapi sebelum itu, pinjamkan aku kekuatanmu dan bantu aku untuk membuat sebuah senjata dan memusnahkan mereka." Setelah itu, Enchantress pun langsung melakukan ritualnya tadi yang mengakibatkan seluruh kota hancur berantakan. Kita kembali lagi ke tim khusus ini. Setelah mereka disuntikan bom ke lehernya tadi, mereka menyiapkan peralatan untuk misi mereka ini, dari senjata api, pisau, serta boneka kuda poni ini. Saat mereka semua sudah siap, sebelum berangkat mereka mendengarkan misi dan peraturannya terlebih dahulu yang disampaikan oleh Amanda Weller. Misi mereka adalah menyelamatkan orang-orang penting termasuk dirinya Amanda Weller, dan tidak boleh mereka bunuh, dengan catatan jika misi mereka berhasil, masa tahanannya akan berkurang, tapi jika gagal, mereka semua akan mati. Saat hendak berangkat, datanglah satu tambahan pasukan khusus, yaitu Katana. Ia disewa untuk menjaga Kolonel Bendera dari serangan para penjahat yang ada di dalam tim khusus ini. Kemudian, Joker yang lama tak muncul, akhirnya pun muncul kembali dengan mengirim pesan kepada Harley Quinn, "Aku akan menjemputmu," dan diketahui oleh Deadshot. Singkat cerita,
Pesawat yang mereka tumpangi itu pun mendapat serangan tiba-tiba yang mengakibatkan pesawat mereka pun jatuh. Setelah insiden tadi, bukannya ketakutan, mereka malah ketawa-tawa dengan gembira. Mereka sadar nggak sih kalau mereka ini pasukan bunuh diri? Saat di perjalanan, Kapten Boomerang pun menghampiri Slipknot dan mengatakan bahwa ini semua adalah tipuan. Bom yang di leher kita ini adalah palsu. Mereka hanya menggeletak kita saja. Setelah mendengar perkataan Kapten Boomerang tadi, Slipknot pun tertipu daya dan mengikuti Kapten Boomerang yang akan melarikan diri. Saat kabel Fanny dilempar dan menyangkut, ia pun terbang dari gedung satu ke gedung satunya lagi dan mengakibatkan boom. Itulah yang akan terjadi jika mereka memberontak. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan sekelompok monster dari pasukan Enchantress. Dan terjadilah baku hantam layaknya anak STM yang sedang tawuran. Saat temannya yang lain sedang asyik tawuran, hanya Pangeran Zuko inilah yang AFK. Singkat cerita, seluruh pasukan Enchantress yang tersisa itu pun langsung dihabisi dengan cepat oleh Deathshot. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Saat sesampainya di gedung tempat target yang akan diselamatkan, mereka kembali diserang dengan segerombolan monster dari anak buah Enchantress. Dikarenakan musuh terlalu banyak dan mengepung pergerakan mereka, Deathshot pun yang melihat Pangeran Zuko AFK dari tadi merasa kesal dan membacotinya. "Dari mana saja kau kawan? Kau tidak melakukan apa-apa, kau tidak berguna." Dengan sesekali menyentuh kepala Diablo, dan Diablo pun berkata, "Jangan menyentuhku atau kau akan melihat sesuatu." Karena Deathshot yang mengulangi perbuatannya, Pangeran Zuko itu pun akhirnya marah dan membakar habis seluruh pasukan Enchantress tersebut hingga tiada tersisa. Deathshot yang melihat aksi Diablo tadi langsung meminta maaf dan mengatakan, "Aku hanya mencoba membuatmu melakukan itu." Kita singkat lagi ceritanya. Mereka pun berhasil menyelamatkan Amanda Waller dan akan pulang menggunakan pesawat ini. Tetapi saat pilot dipinta untuk mendarat, pesawat pun tetap tidak mendarat. Mengetahui kalau pesawat itu telah dibajak, Kapten Bendera pun memerintahkan menembaki pesawat tersebut dan terjadilah baku tembak. Ternyata dalang dari pembajakan tersebut adalah si Joker. Sebelum ia menyuruh Harley Quinn untuk naik pesawat, Joker menyuruh profesor ini untuk mematikan bom yang terpasang di leher Harley Quinn. Setelah dirasa aman, barulah Joker menyuruh Harley Quinn untuk masuk ke dalam pesawat. Amanda yang melihat itu langsung memerintahkan Kolonel Flag untuk meledakkan bom yang berada di dalam leher Harley Quinn. Tetapi bom tadi pun telah dinonaktifkan. Dengan santuinya, Harley Quinn pun berjalan dan kemudian bergantung di seutas tali pesawat tersebut. Dengan nada kesal, Amanda Waller pun memerintahkan Deathshot untuk menembak Harley Quinn. Dan lihat apa yang terjadi. Tapi bohong. Deathshot pun sengaja tidak mengenainya. Tidak hanya di situ, Amanda Waller pun menyuruh pasukannya yang lain untuk meledakkan pesawat yang telah dibajak Joker tadi. Saat detik-detik pesawat akan meledak, Joker pun mendorong Harley Quinn jatuh ke atas gedung dan pesawat pun meledak. Setelah pesawat Joker tadi meledak, Amanda pun dijemput oleh pesawat lain. Saat di perjalanan pulang, ia lagi-lagi diserang dan mengakibatkan pesawatnya pun terjatuh. Saat pesawatnya terjatuh, datanglah sekelompok monster dari pasukan Enchantress yang menangkap Amanda Waller serta mengambil jantung Enchantress. Kolonel Rick Flag yang mengetahui hal tersebut pun akhirnya menyuruh kembali tim khusus untuk menyelamatkan Amanda Waller. Walaupun ada cekcok sedikit di antara mereka,
Dikarenakan ini sudah keluar dari tugas yang telah ditentukan, mereka pun akhirnya mau membantu Rick Flag untuk menyelesaikan misi ini. Saat di perjalanan, mereka bertemu lagi dengan Harley Quinn yang sedang bersedih, dan Harley Quinn pun kembali lagi ke tim tersebut. Jantung yang telah diambil tadi langsung dipasang lagi ke tubuh Enchantress dan membuat dirinya semakin kuat. Dengan kemampuan khusus yang dimiliki oleh Kapten Boomerang, mereka pun dapat memantau situasi musuh dari jarak kejauhan. Kalau kejauhan ya deketi cok. Setelah mengetahui keberadaan musuh, mereka pun menyusun rencana. Ada sebuah bom di stasiun bawah tanah, tetapi tidak mudah untuk ke sana karena harus melewati terowongan yang terisi penuh dengan air, ungkap Kolonel Bendera. Tetapi itu bukanlah sebuah masalah besar bagi monster yang satu ini. Ia langsung berenang menuju tempat bom itu layaknya monster kodok. Untuk mengalihkan perhatian, Kolonel Bendera dan yang lainnya pun menghadapi secara langsung Enchantress dan kakaknya itu. Kedatangan mereka pun langsung diketahui oleh Enchantress dan menyuruh mereka untuk keluar dari persembunyiannya. Ia pun berjanji mereka tidak akan disakiti. Tim khusus yang masih tidak keluar itu pun disihir pikirannya oleh Enchantress agar dapat bersekutu dengannya. Dari Deadshot yang berhasil membunuh Batman dan Harley Quinn yang bahagia karena hidup dengan normal bersama Joker. Tetapi sihir itu pun tidak berhasil untuk Pangeran Zuko ini. Diablo yang sadar akan sihir Enchantress pun memberitahu temannya bahwa itu tidak nyata, dan mereka langsung keluar dari persembunyiannya dan melawan Enchantress. Tidak cukup dengan kekuatan api saja, Diablo pun berubah menjadi monster api yang sangat besar. Setelah itu, Diablo pun mendorong kakak Enchantress dengan kekuatan apinya hingga ke posisi bom tersebut. Saat sedikit lagi Diablo membunuh kakak Enchantress, seketika kekuatan Diablo pun melemah dan membuat ia kembali lagi menjadi manusia. Diablo yang tidak mau kehilangan momen ini, ia memaksa untuk meledakkan bom itu walaupun ia juga akan meledak bersama kakak Enchantress ini. Kolonel Flag pun memerintahkan agennya yang mengurus bom tadi untuk meledakkannya, dan terjadilah ledakan yang sangat besar. Akibat kematian kakaknya tadi, Enchantress pun marah besar dan menambah kekuatan sihirnya hingga menghancurkan satelit. Dikarenakan Enchantress yang bertambah kuat, Harley Quinn pun menyerah dan mau ikut bersekutu dengan Enchantress. Saat ia telah sangat dekat dengan Enchantress, ia langsung mengambil samurai yang tepat di bawah kakinya dan membelah dada penyihir tersebut, kemudian mengambil jantungnya kembali. Setelah melihat Harley Quinn berhasil dengan rencananya, Kolonel Flag pun menyuruh Croc untuk melempar bom ini ke dalam kekuatan sihir Enchantress. Kemudian bom itu akan ditembak oleh Deadshot dan mengakibatkan kekuatan sihir Enchantress pun hilang seketika. Saat Enchantress tak lagi berdaya, Kolonel Flag pun langsung menghancurkan jantung Enchantress dan Dr. Juni pun bebas dari penyihir tersebut. Setelah itu, mereka yang gembira karena misinya pun telah selesai. Seketika melihat Amanda Waller yang datang dan mengancam dengan bom yang ada di leher mereka, serta mengatakan masa tahanan kalian dikurangi 10 tahun dan ia akan mengabulkan satu permintaan dari setiap penjahat. Dari Deadshot yang meminta untuk bertemu dengan putrinya, kemudian Harley Quinn yang menginginkan mesin kopi espresso, dan monster kodok ini pun yang meminta televisi dipasangkan di dalam ruangan penjaranya. Dan hanya Kapten Boomerang inilah yang tidak mendapatkan apapun, karena ia hanya ingin dirinya dibebaskan. Saat Harley Quinn sedang menyeduh kopi, tiba-tiba, duar! Suara ledakan itu ternyata disebabkan oleh sang kekasihnya yang masih hidup dan akan menyelamatkannya. Selesai.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Kita akan berjumpa kembali di video alur cerita selanjutnya. Bye bye.